wabarakatuh. Halo Sobat Skywan, selamat pagi saya ucapkan. Saya Sherly Fatias SPD selaku host kita pada hari ini. Nah, bertemu lagi di studio Skywan milik SMK Negeri 7 Batam. Sobat Skywan di luar sana, ini adalah episode keempat kita loh. Nggak berasa ya, kita sudah ada sampai di episode keempat ini. Perasaan saya baru launching kemarin bersama Ibu Kepala Sekolah. Nah, hadir kembali di episode yang keempat, luar biasa. Harapan kami di luar sana Sobat Skywan sudah menyaksikan tayangan-tayangan episode ke 1, 2, 3 kita sebelum menyaksikan tayangan yang keempat ini. Baik. Nah, Sobat Skywan, pada hari ini kita akan berbincang-bincang seru, mewawancarai tamu spesial kita, orang yang sangat berperan penting khususnya di dunia pendidikan di SMK Negeri 7 Batam. Kira-kira siapa ya? Ya, kita kehadiran tamu pada hari ini ada dua orang. Yang pertama adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Batam, yaitu Ibu Nur Syabani MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini Ibu. Nah, yang kedua nantinya akan ada tamu spesial di segmen berikutnya. Beliau adalah Bapak Enjang Suhaidin SPD GRMM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, sekaligus nih Sobat Skywan yang akan kita bahas pada topik hari ini. Beliau ini berperan penting juga. Beliau adalah selaku Ketua Pelaksana SPMB tahun 2025 di SMK Negeri 7 Batam. Nanti segmen beliau sangat spesial juga ini. Kita masuk ke segmen yang pertama dengan topik yang spesial pastinya. Topik kita pada hari ini yaitu komitmen bebas pungli dan penguatan juknis SPMB di SMK Negeri 7 Batam tahun 2025. Baik Sobat Skywan, langsung saja nih karena tamu spesial kita sudah hadir, kita buat studio kita ini semangat dulu Ibu. Kita bunyikan, kita suarakan tagline kita. Skywan, Langitkan semangatmu, suarakan inspirasi. Tepuk tangan dulu Bu, biar Ya, semangat kita Ibu. semangat. Baik, assalamualaikum saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Nur. Waalaikumsalam. Sudah hadir di sini kali kedua ya Ibu di episode keempat kita. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mari kita di sini untuk berbincang-bincang seru santai Ibu. Karena hadirnya kami di sini, podcast Skywan di sini menjadi jembatan oleh warga-warga Skywan di luar sana, sobat-sobat Skywan di sana yang nantinya di momen spesial yang akan hadir sebentar lagi di bulan bulan Juni ya Ibu, yaitu penerimaan siswa baru. Nah, tahun ajaran baru sudah dekat, pastinya penerimaan siswa baru ini gencar-gencarnya akan dilaksanakan. Yang saat ini pastinya kita sebut dengan SPMB ya Ibu, Sistem Penerimaan Siswa Baru. Nah, oke, baik sahabat Skywan di luar sana, Ibu Nur Syabani ini adalah orang yang berperan penting di SPMB tahun 2025 di SMK Negeri 7 Batam ini. Episode kali ini pastinya akan membahas topik seru yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Sobat Skywan di luar sana yang ingin masuk ke SMK Negeri 7 Batam. Nah, saya langsung saja nih ya Ibu ya. Izin Ibu sebelum Silakan. memulai, pantun dulu dong Ibu. Saya todong nih Sobat Skywan karena semangat sekali kalau sudah mendengar pantun dari Ibu Nur Syabani. Izin Ibu. Ya, baik Bu Sherly. Karena kita di Tanah Melayu, makanya kita harus menyampaikanlah pantun, yaitu jalan-jalan ke kampung tua. Ewa. Singgah sebentar membeli kuini. Ewa. Terima kasih atas undangan yang kedua. Senang kembali hadir di podcast ini. Luar biasa. kasih. Terima kasih Ibu. Kami juga senang sekali atas waktu dan kesempatan Ibu untuk hadir kembali di podcast studio kita ini ya Ibu. Nah, baik Ibu, mohon izin langsung saja nih kita mengulik mengenai SPMB ini ya Ibu. Cerita sedikit agar menjawab pertanyaan-pertanyaan para warga di Kota Batam pastinya yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di SMK Negeri 7 Batam. Nah,
sedikit dong Bu, bagaimana sih suasana dan persiapan di sekolah kita ini menyambut penerimaan peserta didik baru pada tahun 2025? Ya, terima kasih Bu Shirley yang sudah mengundang saya yang kedua kali ya, Iya, yang Bu, kedua kali untuk episode yang keempat. Jadi untuk kali ini yaitu persiapan SPMB tahun ini cukup intens ya, karena kami ingin memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel. Tim panitia sudah kita bentuk dari bulan yang lalu ya. Persiapan-persiapan sudah kita mulai untuk menyambut anak-anak kita yang baru ya. Dan kami juga mengoptimalkan layanan daring agar informasi bisa diakses semua calon peserta didik dan orang tua dengan mudah. Luar biasa, Sobat Skywan, sudah dari 1 bulan yang lalu ya Ibu ya, bahkan beberapa bulan yang lalu sudah direncanakan dan sudah dipersiapkan timnya. Nah ini berarti sudah matang SMK Negeri 7 Batam untuk menyambut kehadiran calon-calon peserta didik baru yang ingin bergabung di sekolah kita yang tercinta ini. Dengan persiapan pastinya salah satunya mempersiapkan layanan daring ya Ibu ya. Seperti saat ini podcast kita menyuarakan SPMB, ada Instagram ya Ibu ya. Semua akun-akun yang media sosial yang sudah kita siapkan. Semoga warga Kota Batam, sobat-sobat Skywan di luar sana menyaksikan ini ya. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan ini banyak dilontarkan orang-orang tua. Nah, dan calon-calon peserta didik di luar sana menyambut antusias SPMB tahun ini, bisa nggak Bu jelaskan secara singkat saja yang menjadi fokus utama sekolah kita dalam pelaksanaan SPMB di tahun ini? Silahkan. Ya, baik Bu Shirley, fokus utama kita adalah transparansi dan keadilan. Kita ingin semua siswa memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya praktek tidak sehat seperti titipan ya dan pungli atau pungutan liar. Selain itu juga kita juga menekankan pelayanan yang cepat, ramah dan berbasis digital. Bisa didengar Sobat Skywan di luar sana, ya sekolah kita sudah berkomitmen, sudah mempersiapkan sangat matang yang namanya bebas dari pungutan liar, di mana ini berdampingan ya Ibu, setiap pelaksanaan SPMB tahun ke tahun harus kita suarakan komitmen kita untuk bebas dari pungli dan tidak ada tebang pilih pastinya. Betul. Nah, semuanya siapapun kalangan manapun dipersilahkan untuk mencalonkan menjadi calon peserta didik di SMK Negeri 7 Batam. Nah, pelayanan kami dipastikan di SMK 7 ini semuanya cepat, insya Allah ramah dan pastinya Bu berbasis digital. Jadi dimanapun bisa diakses ya Ibu, bisa dimanfaatkan waktunya. Baik, nih pertanyaan yang ketiga Sobat Skywan, tidak banyak-banyak karena Ibu kita pasti akan melaksanakan kegiatan lagi di luar sana. Topik hari ini nih cukup penting karena ini kami memang diminta betul, sekarang harinya sudah mendekati ya Ibu ya, sebentar lagi tahun ajaran baru dan pelaksanaan SPMB itu akan dilaksanakan. Sistem penerimaan peserta didik baru ini sangat transparansi ya Bu. Nah, kampanye bebas pungli ini diwajibkan dan juga harus dari hati Ibu pastinya selaku pimpinan di sekolah maupun kepala sekolah dimanapun berada. Nah, mengapa Ibu rasa isu ini sangat penting untuk Ibu suarakan, Ibu komitmenkan secara luas melalui media podcast ini? Silahkan Ibu. Ya. Kami percaya bahwa pendidikan adalah semua anak, ya adalah semua hak anak ya, dan proses penerimaannya harus bersih dari segala bentuk pungli. Dengan menyuarakan ini di ruang publik, baik media ya, kita ingin mengajak semua pihak baik guru, orang tua, kemudian siswa untuk berani bersikap jujur dan terbuka. Podcast seperti ini sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan positif.
Iya, kami siap nih Sobat Skyone mendampingi Ibu Kepala Sekolah untuk menyuarakan komitmennya yaitu bebas pungli di penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025. Mari Ibu mohon izin kita secara langsung ini karena di media sosial yang lain sudah Ibu suarakan berupa video. Kali ini kita live di podcast milik SMK Negeri 7 Batam ini. Silahkan Ibu komitmen bebas pungli secara live di podcast Skyone SMK Negeri 7 Batam. Izin Ibu. Ya, makasih Bu Sherly dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabani MPD, Kepala SMK Negeri 7 Batam, berkomitmen penuh penyelenggaraan proses seleksi penerimaan murid baru atau namanya sekarang adalah SPMB secara jujur, transparan dan akuntabel. Tidak ada ruang praktek ya, tidak ada ruang praktek pungutan liar atau pungli, suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Kami ingin memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang adil untuk diterima di sekolah ini. Semangat Ibu, ya. Luar biasa Sobat Skyone. Ibu telah berkomitmen dan semua tim SPMB tahun ini pastinya juga berkomitmen untuk kelancaran penerimaan siswa baru tahun 2025 di SMK Negeri 7 Batam. Ibu izin pantun ini Ibu, kita akan masuk ke segmen yang berikutnya setelah ini. Mengingat Ibu juga harus ada kegiatan di luar sana, akan ada tamu spesial kita yang berhubungan dengan SPMB ini juga, Bapak Enjang Suhaidin. Jadi sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu pantun semangat menuju SPMB dari Ibu Nur Syabani. Baik Bu Sherly, saya kasih pantun dulu untuk pantun penutup. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi taman. Mari sukseskan SPMB ini tanpa pungli demi masa depan. Luar biasa. Semangat untuk Ibu Nur Syabani dan tim SPMB tahun 2025 di SMK Negeri 7 Batam. Semoga diberikan kelancaran ya Ibu semuanya pelaksanaannya seperti komitmen yang sudah kita suarakan pada hari ini. Oke Ibu, langsung saja sebelum kita tutup Ibu pamit, kita akan tagline terlebih dahulu biar lebih semangat menutupnya. Skyone, langitkan semangatmu, suarakan inspirasi. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama, Ibu. Selamat Bu menjalankan tugasnya kembali di luar sana. Semoga kedepannya Ibu bisa hadir lagi ke studio kita ini dengan bincang-bincang yang lebih seru lagi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skyone, kembali lagi di segmen kita yang kedua dengan topik kita pada hari ini, komitmen bebas pungli dan penguatan juknis SPMB di SMK Negeri 7 Batam tahun 2025. Nah, saat ini di studio kita sudah kedatangan tamu spesial kita yang kedua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada saat Ibu Kepala Sekolah hadir di segmen yang pertama, tamu kita yang kedua ini adalah Bapak Enjang Suhaidin SPD GRMM. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, nampak tegang sekali Sobat Skyone. Ini adalah kali pertama Bapak Enjang hadir di studio kita. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa Sobat Skyone. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan saat ini merupakan orang yang sangat penting di era menjelang penerimaan siswa baru. Apakah tugas beliau? Iya, beliau adalah Ketua Pelaksana SPMB tahun 2025 di SMK Negeri 7 Batam. Semangat Bapak. Harus semangat. Bagaimana perasaannya setelah terpilih? Kali keberapa Pak? Ini yang ketiga kali jadi ketua. Sudah ketiga kali Sobat Skyone, Bapak Enjang menjadi Ketua Pelaksana SPMB di SMK Negeri 7 Batam. Banyak sekali pengalaman riau pastinya. Iya benar Bapak?
Ya berproses ya Bu ya. Pasti ya. Sobat Skywan di luar sana, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Pak. Semangat kita ini harus tidak boleh kendor. Iya. Biar semangat, tagline dulu Pak. Oke. Saya selalu siap. todong-todongnya tamu-tamu saya nih, biar hafal semuanya. Skywan, langitkan Langitkan semangatmu, semangatmu, suarakan suarakan inspirasi. inspirasi. Tepuk tangan Pak untuk kita berdua ini biar studio kita hangat. Oke Sobat Skywan, langsung saja nih kita masuk ke pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu Sobat Skywan di luar sana. Kenapa ya? Karena inilah sosok yang pastinya saat ini dikejar-kejar warga Kota Batam. Karena yang mau menjadi masuki anaknya atau mau bergabung menjadi warga SMK Negeri 7 Batam harus melalui proses-proses yang sangat sulit pastinya, berjuang di luar sana untuk bisa menjadi warga SMK Negeri 7 Batam, yaitu siswa di sini. Nah, melalui beliau ini kita bisa mengulik banyak informasi pastinya dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan warga Kota Batam, yaitu sobat-sobat Skywan. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, aduh ini udah kayak mau langsung ditodong mendidik pertanyaan Bapak, ya. todongnya langsung ya. Panjang. Iya Bu. SPMB ini bukanlah hal yang baru ya untuk Bapak. Benar sekali. Namun Juknis itu setiap tahunnya berubah. Sobat Skywan pasti bertanya, Juknis itu apa ya? Nah Bapak, Juknis SPMB untuk tahun 2025 ini seperti apa? Boleh dijelaskan? Kemudian kenapa penguatannya sangat kita fokuskan di sekolah kita pada tahun ini? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Sherly sudah mengundang saya untuk berbincang di podcast Skywan. Ini suatu kehormatan bagi saya bisa berbincang-bincang perihal SPMB dan semoga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan SPMB. Dulu kita mengenalnya dengan PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, namun sekarang dengan menggunakan istilah baru yaitu sistem penerimaan murid baru. Nah, terkait pelaksanaan SPMB di SMK Negeri 7 Batam, tentunya kita mengacu kepada Juknis atau petunjuk teknis yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Di sini kita mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 891 garis miring KPTS strip 4 garis miring 3 garis miring 2025 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa Provinsi Kepulauan Riau tahun pelajaran 2025-2026. Ini tentunya menjadi acuan kita bersama baik panitia maupun masyarakat dalam melaksanakan SPMB ini. Nah, kemudian apa sih yang menjadi beda antara SPMB dengan PPDB yang sebelumnya ya? Kalau untuk di SMK sendiri perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Ya, dikarenakan dari sisi jalur penerimaannya pun masih hampir sama dengan yang tahun lalu. Di SMK itu ada 3 jalur penerimaan, ada jalur prestasi 75% sama seperti tahun lalu. Nah, perbedaannya kalau dulu itu 75% itu murni prestasi. Kalau sekarang dari 75% itu dibagi 2. 72,5% itu jalur prestasi, jalur rapot, prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian ada 2,5%-nya itu diberikan ruang juga bagi ketua OSIS ya maupun ketua pramuka sejak di SMP. Organisasi sekarang menjadi lirikan Betul, pemerintah ya. karena anak-anak yang aktif di pramuka, aktif di OSIS itu kan harus kita berikan juga ya kesempatan untuk dapat masuk melalui jalur prestasi ini. Kemudian yang kedua kita ada namanya itu jalur afirmasi. Ya kalau dulu kita menyebutnya sebagai jalur keluarga tidak mampu. Ya itu sebenarnya sama saja, itu sebanyak 15%. Kemudian ada jalur domisili. Nah kalau dulu namanya jalur bina lingkungan. Sekarang sebetulnya kita jalur domisili itu sekitar 15%. 15%. Begitu Ibu. Nah kemudian yang menjadi perbedaan juga dari tahun lalu di SMK Negeri 7 Batam di SPMB tahun 2025 ini kita ada 2 jurusan baru. Wah,
Apa itu Pak? Penasaran nih Sobat Skyward di luar sana. Ini pasti jurusan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena banyak industri yang membutuhkan, Pasti. yaitu jurusan manajemen perkantoran, Bu. Luar biasa kembali lagi. Iya, kembali lagi. Kalau dulu kan administrasi perkantoran Iya. ya, dan kita sempat tutup gitu. Nah sekarang kita buka lagi jurusan manajemen perkantoran. Di tahun ini kita membuka 2 rombongan belajar dan ada jurusan yang baru yang memang sebelumnya belum pernah ada, Apa itu Pak? bisnis retail. Bisnis retail. Benar, bisnis retail karena di Batam sangat berkembang pesat sekali Untuk itu ya. usaha-usaha retail dan itu pasti membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Jadi kita menyikapi kebutuhan tenaga kerja tersebut kita dengan membuka jurusan bisnis retail. Luar Begitu. biasa. Waduh Sobat Skyward 2 jurusan baru nih. Aduh gimana nih Pak? Kita tutup gerbang dulu Pak. Diserbu kita nih khususnya Batam Kota ya Pak ya. Khususnya Batam. Aduh ini sudah siap Sobat Skyward? Kedua jurusan baru itu sangat menarik sekali nih, pasti banyak peminatnya ini. Bapaknya dong, siap gak nih? Ya, untuk Siap kuota Bu perlu saya informasikan Iya. bahwa untuk kuota tahun ini SMK Negeri 7 Batam menerima 792 siswa. Masya Allah Sobat Skyward. Tahun lalu berapa Pak? Tahun lalu itu sekitar 500-an Bu. Ayo berapa itu tambahannya? Tapi itu dikarenakan sekolah kita sudah berkembang ya Pak. Sudah berkembang Iya. dan sekolah kita kan sudah menjadi SMK pusat keunggulan. Siap. Jadi merupakan salah satu SMK terbaik di Kota Batam. Luar biasa. Sudah didengar, disaksikan ya Sobat Skyward, 2 jurusan baru dengan total siswa 92 siswa. 92 siswa. Yuk siap-siap, siapkan berkasnya, siapkan mentalnya. Kita akan bergabung bersama nantinya dan bertemu nih dengan Pak Enjang selaku Ketua Pelaksana SPMB tahun 2025 di SMK Negeri 7 Batam. Nah Pak Enjang, ada nih sedikit pertanyaan lagi nih. Tantangan Bapak nih berserta tim, apa sih tantangan-tantangan untuk menjalankan juknis-juknis yang sudah diberikan dari pusat ya, dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, agar Bapak beserta tim ini menjalankan juknis ini secara maksimal. Silahkan Bapak. Ya, juknis ini sudah sangat lengkap ya, mengatur perihal tata cara, kemudian juga perihal tentang aturan, persyaratan. Itu semuanya sudah sangat detail untuk diatur. Kita selaku panitia tinggal menjalankan saja juknis yang ada. Kemudian juga sistem penerimaan murid barunya pun kan berbasis online Bu. Jadi semuanya sudah sangat digital dan kita pun lebih mudah sebenarnya dalam hal melakukan verifikasi data dan memantau proses SPMB ini. Nah, tantangannya ya palingan bagaimana kita ini bisa juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa SPMB ini ya kita sama-sama ikuti prosedurnya yang betul, gitu ya. Jadi ketika kita membuka SPMB secara online, ya mari kita lakukan SPMB itu secara online dan ikuti proses serta tahapan-tahapan pendaftarannya dengan baik dan benar, begitu Ibu. Baik, sesuai dengan sekolah kita ini berbasis IT ya Pak. Berbasis IT. Jadi dengan adanya pendaftaran melalui jalur online ini sekolah kita ini sangat mendukung sekali untuk hal tersebut. Benar Betul, ya Pak. Yang tadi betul. sesuai dengan segmen yang pertama, sekolah kita ini berkomitmen untuk bebas pungli. Iya. Jadi prosedur itu kita lakukan ya Pak Betul. ya. Jadi tidak ada tertutup, semua serba Transparan. transparan. Benar Iya. sekali. Jadi semuanya melalui jalur-jalur belakang itu nggak ada ya Pak. Tidak ada, pastikan tidak ada karena online ini kan sangat transparan sekali. Kita bisa memantau semuanya, bisa memantau dan dalam pelaksanaan SPMB ini kita juga kan diawasi juga oleh Ombudsman, oleh Cyber Pungli, tentunya Dinas Pendidikan juga pastinya memantau kita dan seluruh masyarakat juga bisa ikut memantau. Jadi praktik-praktik ketidaktransparan itu rasanya sangat sulit sekali ya kalau semuanya sudah secara online dilakukan gitu. Tinggal masyarakat juga mari kita bisa mengikuti pendaftaran ini, mengikuti dengan aturan yang ada. Baik. Begitu. Semoga tim SPMB tahun ini dapat menjalankan semua tantangannya dengan mulus, semangat. Amin. Semuanya dapat berjalan dengan lancar. Iya, amin, amin. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini, Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan utama, karena ini nanti ada nih, saya kasih clue sedikit, ada pertanyaan utama yang sering muncul di luaran sana. Nah, nanti kita akan masuk. Nah, sekali ini saya mau pesan atau imbauan dari Bapak sendiri di sini
kepada calon peserta didik baru beserta orang tua di luar sana mengenai proses ini berjalan lancar dan sesuai aturan. Nah, silahkan Bapak, bagaimana pesan atau imbauan dari Bapak? Ya baik, SMK Negeri 7 Batam sudah menyediakan kanal-kanal informasi bagi masyarakat umum ya. Salah satunya lewat podcast ini. Kemudian kita juga ada website, ada juga Instagram, dan kita juga buat channel Telegram di sana untuk share berbagai informasi. Kemudian juga jika masyarakat misalkan ada yang tidak paham bagaimana cara pendaftaran, bagaimana mengenai berkas yang harus diunggah, kita juga sediakan posko layanan bagi masyarakat yang kurang paham atau mungkin belum memahami ya. Jadi bisa kita bantu untuk jelaskan juga secara langsung di SMK Negeri 7 Batam. Langsung ya ke sekolah ya berarti Secara ya? langsung ke sekolah, poskonya di sekolah. Tapi diharapkan ini tidak datang terlalu ramai, berbondong-bondong ya, karena kapasitas sekolah kita juga kan sangat terbatas dan di sekolah kita juga sedang banyak siswa juga aktivitas yang belajar. Ini bagi masyarakat yang memang belum paham saja. Jika itu sudah kami jelaskan misalkan di channel Telegram dan sudah cukup paham, tidak perlu sebenarnya datang ke sekolah. Ini bagi yang betul-betul membutuhkan bantuan saja gitu. Nah, dan di waktu jam kerja ya Bapak Dan Ibu di waktu atau jam sobat kerja. sekalian di luar sana. Nanti Betul. kalau di luar jam kerja kita sudah tidak ada di lingkungan sekolah ya Bapak. Tidak ada. Atau Bapak siap untuk ditelepon-telepon? Sebenarnya tidak perlu ya untuk telepon secara pribadi karena semua informasinya sudah sangat jelas kita informasikan secara publik, atau kalaupun ada hal-hal yang tidak dipahami tetap kita bisa pantau sosmednya SMK Negeri 7 Batam. Sosmed kita selalu on terus 24 jam, yang mau inbox, yang mau chat di sana silahkan tanyakan, admin kita ready. Iya, terutama Telegram dan Instagram. Ya, karena Instagram ini banyak sekali kan masyarakat yang sudah punya Instagram ya, anak SMP pun sudah punya Instagram. Nah itu jangan lupa follow IG-nya SMK Negeri 7 Batam. Oke, baik, terima kasih Panjang. Nah, berhubungan dengan Instagram sudah dikode ini Sobat Skyone. Nih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di grup Telegram komunitas SPMB milik SMK Negeri 7 Batam. Ada beberapa pertanyaan. Langsung saja kita jawab di sini ya Pak ya. Pertanyaan ini nanti bisa Sobat Skyone saksikan langsung saja, yang mungkin harus memanjat Telegram jauh karena sudah tertumpuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ternyata pertanyaan penting ini sudah terjawab oleh panitia namun tidak sempat lagi terbaca. Jadi bisa Sobat Skyone di luar sana dengarkan langsung di podcast Skyone ini. Jadi kita langsung saja nih Panjang. Pertanyaan yang sering muncul yang pertama itu dari calon orang tua peserta didik. Nah, bahkan dari calon peserta didiknya itu sendiri mendaftar lewat jalur domisili dengan jarak sekitar 4 km dari sekolah. Apakah masih memungkinkan untuk diterima 4 kilo ya Pak ya? Nah begini, kalau soal memungkinkan atau tidak memungkinkan itu agak susah diukur ya Bu. Karena pendaftar tiap tahun itu bisa saja berbeda-beda untuk jaraknya. Namun kita hanya bisa melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah pengalaman-pengalaman sebelumnya memang 4 km itu agak cukup sulit untuk diterima di SMK Negeri 7 Batam. Dikarenakan apa? SMK Negeri 7 Batam ini kan berdiri di Batam Kota yang dimana padat penduduk. Padat penduduk, banyak penduduk di sekitar lingkungan SMK Negeri 7 Batam. Jadi yang diterima itu ya peserta didik yang rumahnya di sekitaran SMK Negeri 7 Batam. Gitu benar-benar dekat karena kita memang ada di pemukiman padat penduduk. Nah, kemudian juga karena domisili ini pengukurannya dari jarak dari rumah ke sekolah, jadi 4 km berdasarkan pengalaman tahun yang lalu itu agak cukup sulit. Nah, namun untuk tahun ini ya kita belum bisa pastikan sebenarnya karena kita harus lihat data dulu berapa banyak pendaftar tersebut. Tapi masyarakat bisa melihat dari pengalaman yang sebelumnya yang saya sampaikan barusan begitu Ibu. Berarti solusinya untuk pengalaman sebelumnya sulit, berarti untuk Sobat Skyone atau calon peserta didik ini bisa mengambil jalur lain ya. Jalur prestasi. Dan kuotanya pun besar Bu, kalau prestasi 75%. Kuota terbanyak gitu kuota ya, terbanyak. Ya. Kalau domisili kan hanya 10% saja. 10%. Baik. Oke, selanjutnya nih pertanyaan yang sering muncul terkait jalur prestasi nih. Tadi sudah kita singgung. Banyak yang bingung nih Pak.
bisa dijelaskan apa perbedaan dari jalur non akademik ya Sobat Skywan yang linier dan non akademik non linier nih. Oke. Untuk Sobat Skywan yang awam sekali dengan hal-hal ini ya Pak ya, boleh Baik, dijelaskan. jadi begini, jalur prestasi ini kan utamanya adalah rapot 1 sampai dengan 5. Tapi jika siswa itu punya sertifikat pendukung, pernah juara misalkan gitu ya, juara prestasi ikut lomba, itu boleh dilampirkan sebagai penilaian juga. Nah, apa bedanya linear dan tidak linear? Kalau linear itu lomba tersebut ada jenjang-jenjangnya. Mulai dari jenjang misalkan tingkat kota Batam, lanjut ke tingkat provinsi Kepri, lanjut ke tingkat nasional. Biasanya itu kan kalau di SMP itu ada namanya seperti lomba FLS 2N, O2SN, begitu. Itu kan ada jenjang-jenjangnya tuh, tingkat kota Batam juara masuk ke tingkat provinsi atau masuk ke tingkat nasional. Nah, itu namanya linear. Tapi kalau tidak linear, itu lomba itu memang tidak ada jenjang-jenjang bertingkat. Habis Begitu. di situ ya berarti. Habis di situ. Contohnya seperti apa? Biasanya itu kan kalau yang diselenggarakan mungkin ya oleh perkumpulan ke perkumpulan misalkan komunitas contoh seperti kampus menyelenggarakan lomba tari, lomba dance kan kalau sudah menang itu ya sudah tidak ada lanjutan ke tingkat berikutnya, ke tingkat berikutnya. Itu, Nah, yang linear itu biasanya sih kayak FS2N, O2SN yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jenjangnya sampai Yang jenjangnya nasional, nasional ataupun mungkin diselenggarakan oleh pramuka mungkin ya. Nanti bisa dicek lagi sih pramuka ada nggak lanjutannya menang di tingkat kecamatan, nanti masuk ke tingkat kabupaten, kota, provinsi, terus mewakili ke tingkat nasional. Nah itu ya clue-nya adalah ada, kalau linear itu adalah ada lanjutannya gitu. Seperti itu Sobat Skywan. Jadi boleh dipahami yang disampaikan oleh Pak Anjang agar nanti tidak ada kesalahpahaman dalam menentukan linear dan tidak linearnya. Oke, baik Pak Anjang, cukup banyak ini jawaban yang sudah terpuaskan Sobat Skywan di luar sana. Yang pertanyaan selanjutnya ini berkas-berkas pendaftaran Pak yang sudah tertera di pengumuman resmi seperti Juknis kita. Adakah persyaratan tambahan lain yang kita keluarkan khusus dari SMK Negeri 7 Batam ini? Tidak ada Bu. Kita berkasnya cukup mengikuti peraturan yang dari Dinas Pendidikan saja Bu, di Juknis. Kalau jalur prestasi itu adalah rapot semester 1 sampai dengan 5 gitu ya. Kemudian sertifikat prestasi, kartu keluarga. Nah, kemudian surat keterangan lulus ya, kalau sudah ada ijazahnya bisa ijazah begitu ya. Nah, kemudian kalau jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu itu harus punya KIP. Harus punya KIP. Kalau penyandang disabilitas itu harus ada surat keterangan sebagai penyandang disabilitas, baik dari dokter spesialis ataupun dari dinas sosial. Begitupun dengan anak-anak yang dari panti asuhan. Itu kita terima juga lewat jalur afirmasi. Itu ada surat keterangan dari panti yang dikuatkan dengan pengesahan dari dinas sosial. Begitu. Baik. Itu aja ya Pak, berarti tidak ada tambahan-tambahan syarat khusus ya? Syarat khusus tidak ada. Nanti kita palingan ketika sudah diterima SPMB, khususnya untuk siswa jurusan TKJ, jika ingin masuk ke kelas industri Aksio, nah kita memang ada seleksi ketentuannya. Tapi itu setelah selesai SPMB. Setelah diterima di jurusan TKJ. Nah, ada beberapa peserta juga bertanya ini, sertifikat TAFIS Pak. TAFIS. Nah, ini juga nih karena kan kita ini kan ruang lingkupnya Islami pastinya, sekolah-sekolah Islam sudah di mana-mana. Banyak. Nah, sertifikat TAFIS ini bisa nggak digunakan untuk mendaftarkan jalur prestasi? Oh iya Bu, sangat bisa sekali karena prestasi itu salah satunya dari sertifikat TAFIS juga itu kita berikan penilaian juga gitu. Jadi kalau punya sertifikat TAFIS itu ya silakan saja untuk digunakan karena nanti ada poinnya tersendiri. Begitu. Berarti bisa ya Sobat Skywan, sertifikat TAFIS-nya digunakan. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, calon peserta didik dari luar kota Batam. Nah, ini banyak kan, karena kota Batam ini kota industri, jadi banyak orang tua yang merantau nih untuk pindah kota. Nah, bagaimana nih Pak persyaratan khususnya? Luar Kepri. Bisa mereka penuhi kalau mau mendaftar di SMK 7. Baik, untuk luar Kepri ya. Nah, kalau untuk luar Kepri kita bisa menerima juga, tapi hanya bisa lewat jalur prestasi saja. Oh, prestasi.
Karena kalau domisili kartu keluarganya misalkan bukan Batam atau bukan Kepri itu tidak bisa ya Tidak Bu. bisa. Tidak bisa karena harus 1 tahun dulu minimal. baik. Jadi kalau dari luar Kepri itu yang paling memungkinkan itu jalur prestasi. Prestasi. Betul. Kemudian nanti sebelum daftar ya harus buat akun terlebih dahulu. Akun, Ada iya. di websitenya PPDB, buat akun, isi data yang ada. Nah, baru setelah kita verifikasi nanti dari panitia dari dinas, baru siswa tersebut bisa login. Oh, bisa Kayak gitu. daftar ke Bisa situ baru bisa daftar. ya. Prosedurnya Benar, buat buat akun terlebih dahulu. Tapi kalau siswa dari Kepri itu bisa langsung login. Oh, langsung, iya, Tapi nggak dari luar Kepri, dari paket B, dari pondok pesantren itu memang harus buat akun terlebih dahulu. Baik, itu clue-nya ya Sobat Skywon ya, yang dari luar kota boleh langsung membuat akun. Luar Ada- Kepri. Luar Kepri Luar ya, Kepri. luar Kepri pastinya. Oke baik Pak, ini pertanyaan terakhir seputaran sejalan ini dengan tadi adanya sertifikat tahfiz. Ada juga yang bertanya, apakah syahdah Qiroati yang merupakan sertifikat dari metodologi pembelajaran Al-Quran bisa digunakan sebagai syarat mendaftar jalur prestasi? Sada Qiroati. Nah ini mohon nanti bisa dibantu dicek kembali ya. Iya. Kalau di Juknis ini kan sertifikat tahfiz, bukan atau hafal Quran, Iya. bukan syahada Qiroati. Kalau syahada Qiroati itu yang saya ketahui itu saya mohon maaf kalau ada salah nanti bisa dicek kembali itu sertifikat yang menyatakan bahwa orang tersebut bisa mengajar Quran dengan metode Qiroati. Nah itu bukan tahfiznya. Tahfiz ya, Pak, Bukan. benar. Jadi itu mohon maaf itu tidak bisa, tidak bisa. Langsung kita kasih statement nih. Kita tidak bisa. Tidak bisa, Itu tidak bisa oke, ya. iya. Tapi kalau tahfiz ini jadi clue-nya adalah tahfiz, Tahfiz. itu hafal Quran, Iya, hafal benar. Quran gitu. Tapi kalau misalnya Qiroati tersebut adalah hafal Quran, Iya. menyatakan bahwa itu ya bisa, Bisa, diterima iya, karena benar. clue kita adalah sebenarnya tahfiz itu hafal Quran, begitu. Oke, baik, cukup jelas ya Sobat Skywon ya. Untuk sementara ini sesuai dengan pemahaman kita untuk syahda Qiroati itu belum bisa. Belum bisa Ya. karena kita tahfiz Quran. Nah, tapi kalau nanti ada informasi misalnya syahada Qiroati itu adalah ternyata Sejalan sertifikat dengan sama tahfiz. tahfiz Quran, ya Bisa. informasikan saja ke kami. Iya. Gitu ya. Mohon revisi Mohon Sobat Skywon di revisinya. luar sana jika ada informasi yang tidak tersampaikan oleh kita, yang tidak kita ketahui, boleh nanti kita diberikan informasi ya Pak. Karena banyaknya istilah-istilah di pesantren mungkin ya Bu yang Masih awam buat yang kita masih ya, awam Pak. gitu, buat kita ada istilah-istilah khusus yang kita belum paham, itu nanti bisa diinformasikan kepada kita. Kemudian juga Bu yang sertifikat tahfiz itu harus disahkan oleh Kemenak atau LPTQ, Oke, delegalisir. Oke, dilegalisir ya Sobat Skywon ya. Berarti resmi itu pastinya Resmi. jadinya. Baik itu Pak. Terima kasih banyak Pak Enjang, Iya, Bu. luar biasa ini. Sama-sama, Bu. Saya merasa saya nih mau masuk ke sini nih. Jadi saya penuh banget informasi, apalagi Sobat Skywon di luar sana ya Pak ya. Baik Sobat Skywon, tidak berasa kita sudah panjang dengan 2 segmen untuk membahas tentang komitmen bebas pungli dan penguatan Juknis SPMB tahun 2025 di SMK Negeri 7 Batam ini. Banyak sekali yang sudah kita ulik, banyak sekali yang sudah kita dapatkan informasi penting dari kedua narasumber terbaik istimewa kita, Ibu Nur Syabani MPD dan Bapak Enjang Suhaidin SPD GRMM. Ya Pak Enjang, luar biasa sekali obrolan kita hari ini Bapak. Sobat Skywon, sebelum kita tutup, kita tagline sedikit. Skywon, Langitkan semangatmu, suarakan inspirasi. Terima kasih, saya selaku host pada hari ini mengucapkan banyak sekali terima kasih. Akhir kata dari saya Sherly Fatias SPD, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu.